Ya, halo teman-teman Tabula semua, selamat malam. Sekarang waktu di tempatku sudah menunjukkan pukul 19.01 WIB, yang artinya eh, tem- Tabula Talks pada hari Jumat ini akan dimulai. Nah, sebelumnya mungkin aku akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Marcelius yang akan menjadi moderator pada Tabula Talks malam ini, Jumat jam 7 malam. Dengan judul Hidup Mengapa Harus Tergesa. Wah, ini berarti kayaknya membicarakan tentang terburu-buru dalam menjalani hidup ya teman-teman ya, membicarakan tentang rushing in life gitu. Nah, tentunya nggak mungkin aku bawain sendiri pada hari ini. Aku akan ditemenin oleh salah seorang dari jurusan psikologi juga. Dia juga sekarang ini sedang menjabat jadi ketua WMHD 2022, ketua acara WMHD. Namanya adalah Janet Clarissa Gozal. Nah, oleh sebab itu mungkin kepada Kak Janet boleh unmute supaya bisa menyapa teman-teman Tabula semua. Oke, halo semuanya. Sebelumnya, ini suaraku kedengeran nggak ya, Kak Marcel? Ya, halo Kak Janet. Ini di Oke, aku sih suaranya cukup kedengeran karena aku pakai earphone. Nah, kalau teman-teman Tabula yang lain gimana nih? Aman kah? Kedengeran kah? Kalau misalnya kurang jelas bisa kabarin ya di kolom komentar ya biar kita sama-sama tahu nih. Gitu. iya. Sebelumnya aku juga mau nyapa teman-teman Tabula dulu ya. Oke, hai semuanya teman-teman Tabula. Izinkan aku perkenalan diri juga ya. Nah, kalau misalkan suaraku tiba-tiba kecil atau tiba-tiba hilang itu boleh langsung chat aja karena memang dari tadi kendalanya ada di suara nih. Jadi sesuai sama yang Kak Marcel tadi udah perkenalin, perkenalkan nama aku Janet Raisa Desop. Kalian bisa panggil aku Jen atau Janet aja ya. Jadi aku tuh masih mahasiswi Fakultas Psikologi semester 5 saat ini di Unikat Jaya. Nah, selain itu aku juga menjabat sebagai ketua dari acara World Mental Health Day yang diselenggarakan sama uh, Fakultas Psikologi dari Atmajaya juga ya, yang collab sama Tabula. Nah, jadi di sini hari ini aku bakal sharing-sharing aja sih. Jadi bukan materi banget, tapi lebih ke sharing sama teman-teman Tabula mengenai temanya itu kenapa sih hidup itu harus terbiasa. Oke, ya thank you Kak Janet. Nah mungkin untuk itu kan tadi Kak Janet udah perkenalan ya teman-teman ya. Boleh banget teman-teman yang lain kalau misalnya pengen ikutan perkenalan juga, boleh banget dituliskan nama, asalnya, sama aku sudah sempat memberikan sedikit pertanyaan nih. Adakah hal yang pernah atau sedang membuat teman-teman merasa terburu-buru saat ini atau tergesa-gesa gitu. Nah mungkin oleh sebab itu sambil kita menunggu perkenalan dari teman-teman ya, Kak Janet ya. Itu kita boleh mulai dulu ya. Oke, siap Kak Marcel. Nah, sebelumnya Oke. aku mau minta tolong nih ke Kak Marcel. Jadi aku agak sulit ya baca komentar. Jadi kalau misalkan nanti di tengah-tengah aku mau minta teman Tabula buat bantu komen, mungkin Kak Marcel bisa bantu bacain langsung bacain aja gitu Kak ya. Ya. Ya, ya, boleh banget, boleh banget, boleh banget Kak Janet. Nah, Oke, kita sambil ya, nunggu jawaban dari teman-teman Tabula, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya Kak Marcel. ya betul. Nah, untuk itu aku mungkin mau nanya dulu nih ke Kak Janet terkait topik kita malam hari ini, hidup mengapa harus tergesa. Nah, yang dimaksud dari tergesa ini tuh sebenarnya boleh gak Kak jelasin sedikit konteksnya apa nih? Oke, jadi tergesa yang aku maksud tuh kenapa sih di dalam hidup kita tuh harus buru-buru gitu, kayak kita sebenarnya bisa santai aja ya, tapi kenapa kita harus buru-buru nih, kita mau lebih cepat dari apa yang seharusnya enggak gitu loh. Jadi konteksnya lebih ke kenapa kita lari-lari padahal seharusnya kita bisa jalan aja. Oke, oke. Ya, mengapa kita harus lari-lari padahal kita bisa jalan aja, padahal kita bisa lebih santai, nggak usah terlalu lelah dalam menjalani hidup gitu ya, Kak Janet ya? Bener banget. Oke, oke. Nah, itu berarti konteks dari topik kita malam hari ini. Aku mungkin penasaran nih, Kak, kok bisa sih
seseorang atau mungkin teman-teman tabula di sini bisa merasa terburu-buru dalam menjalani hidup tergesa-gesa? Ada nggak alasannya? Nah, itu sih yang akan aku bahas hari ini sebenarnya kalau misalnya. Mhm. Jadi secara singkat kita tuh sebenarnya hidupnya normal-normal aja nih. Tapi kadang tuh kita suka nengok ke kanan, nengok ke kiri. Akhirnya kita kayak membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Kenapa mereka bisa lebih cepat ya? Akhirnya kita kan jadi ikutan lari gitu karena kita merasa kita harus bisa sama kayak mereka. Padahal sebenarnya Halo? kalau suaraku yuk, sama aku. Iya, sekarang baru ada lagi. Maaf, Kak Janet mungkin boleh diulang sedikit, Kak, bagian akhirnya? Tadi sampai mana ya? Eee, Masih terkait yang itu sih, Kak, yang alasan kok kita bisa terburu-buru dalam menjalani hidup gitu, Kak. Oh, oke. Jadi sebenarnya ini bakal aku bahas di uh, Tabla Talks hari ini, tapi secara singkatnya adalah kita yang sebenarnya jalannya normal itu tuh kita nengok ke kiri, kita ngelihat orang lain, pencapaian orang lain, dan akhirnya kita juga merasa kita tuh harus sama kayak mereka. Kita harus uh, sama kayak mereka gitu loh pencapaiannya, timingnya. Akhirnya kita buru-buru, kita tergesa-gesa buat mencapai hal itu. Padahal sebenarnya mungkin itu belum saatnya bagi kita buat mencapai hal tersebut. Gitu sih. Oh, oke oke. Berarti bisa dibilang ini karena pengaruh dari orang sekitar kita ya gitu ya, Kak Janet ya? Iya bener banget. Jadi emang lingkungan sekitar tuh mempengaruhi banget sih. Oke. By the way, Kak Janet nih ada yang komen, "Kak, suaranya kurang jelas." Oke, kalau sekarang gimana ya? Masih kurang jelas kah? Oh, kalau sekarang di aku udah lebih mending sih. Kalau aku sih karena pakai earphone. Jadi kayak suaranya langsung kecolok gitu ke kuping. Mungkin Nah, teman-teman iya. tabula juga bisa pakai earphone ya, biar lebih jelas juga suaranya. Nah, ini barusan suara Kak Janet udah clear banget nih. Nah, Oke, nanti eh kalau misalkan di tengah-tengah memang hilang, nggak apa-apa ya, bisa langsung ngomong aja biar aku coba adjust lagi posisinya. oke. Nah, mungkin tadi kan lagi ngomongin soal lingkungan sekitar gitu ya, Kak. Ngomongin soal teman-teman sekitar yang bisa memengaruhi kita gitu, bisa membuat kita jadi terburu-buru. Boleh nggak, Kak, jelasin bagaimana sih proses lingkungan eksternal itu memengaruhi kita dalam menjalani hidup kita, Kak? Oke, jadi sebenarnya lingkungan sekitar itu lebih berpengaruhnya gimana ya? Mereka tuh kita setiap hari pasti berhubungan sama orang lain ya. Contohnya aja di teman-teman kita. Jadi kita tuh emang setiap hari pasti dikelilingin sama orang lain. Jadi kita punya lingkungan eksternal kita. Nah kita tuh secara nggak langsung itu akan membandingkan diri kita dengan mereka. Jangankan sama teman gitu ya, sama saudara sendiri aja tuh kita bisa loh membandingkan diri kita sama mereka. Nah membandingkan diri itu uh, bisa dibagi dua gitu. Kita bisa bandingkan ke seseorang yang memang lebih baik dari kita atau seseorang yang ibaratnya lebih buruk dari kita atau di bawah kita gitu ya. Sekarang langsung katanya bahasanya kayak gitu. Nah jadi pada umumnya tuh orang ngelakuinnya mereka membandingkan diri dengan orang lain yang lebih baik dari mereka gitu dengan lingkungan sekitar mereka. Misalkan kayak membandingkan sama teman mereka yang lebih pintar, yang lebih cantik, yang lebih apa, yang prestasinya lebih tinggi. Nah itu jadi lingkungan eksternal tuh lebih kayak mereka adalah seseorang yang kita bandingkan diri kita dengan mereka. Nah hasil akhirnya adalah kita jadi kita mau samain diri kita kayak mereka gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngelakuin perbandingan yang orang lebih baik ya. Kalau kita ngelakuin perbandingan dengan orang yang lebih baik, kita pasti kan mau jadi kayak mereka. Nah pada akhirnya kita akan berusaha semaksimal mungkin buat capai itu. Makanya kita jadi lebih terburu-buru. Padahal sebenarnya kita mungkin awalnya nggak pengen sih, biasa aja. Tapi ketika
Halo? Oke, sepertinya suara Kak Janet hilang ya, teman-teman ya. Ada kendala sinyal ya mungkin ya dari Kak Janet. Ya mungkin kalau misalnya bisa aku rangkum sedikit ya tadi dari jawabannya Kak Janet itu, tadi kan pertanyaannya bagaimana sih lingkungan eksternal bisa memengaruhi kita dalam menjalani hidup kita gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya kalau dari penjelasan Kak Janet lebih ke arah, lingkungan eksternal itu bisa mempengaruhi kita melalui kitanya sendiri yang jadi membandingkan diri dengan orang lain di sekitar kita, teman-teman. Jadi ketika ada orang lain gitu yang punya achievement tertentu gitu, nah kita juga jadi pengen bisa mencapai hal tersebut, pada akhirnya kita jadi membandingkan diri dan jadi lebih tergesa-gesa dalam menjalani hidup, gitu ya teman-teman ya. Kalau dari yang, aku mungkin bisa tangkap dulu dari penjelasan Kak Janet tadi. Oke, apakah Kak Janet sudah kembali? Oke, halo, suaranya udah kembali, Kak? Ya, suaranya sudah kembali, Kak. Eee, Oke, maaf banget loh tadi hilang lagi ya. iya iya, nggak apa-apa banget, Kak. Itu baru sedikit rangkuman dari penjelasannya Kak Janet tadi. Nah, mungkin tadi kan Kak Janet masih menjelaskan ya, boleh banget kalau Kak Janet mau lanjut. Sebenarnya kalau dari aku tadi udah cukup ini sih, Kak. Tadi aku juga dengar Kak Marsha udah ngerangkum dan itu sebenarnya hal yang emang poin yang aku mau sampaikan ke teman-teman Tabula gitu. Oke oke. Jadi intinya tuh karena, membandingkan ya, bisa dibilang ya kata kuncinya ya. Kita membandingkan, akhirnya Betul. kita tergesa-gesa dalam menjalani hidup. Oke. Nah, eee, tergesa-gesa dan apa, tergesa-gesa terus jadinya membandingkan gitu-gitu, itu berarti kayak kayak kalau aku ingat-ingat kayak social comparison gitu ya, Kak Janet ya? Iya, bener Membandingkan banget. diri dengan sosial kita gitu-gitu. Iya, bener banget Kak Marsha. Ini by the way suara aku aman ya? Ya, kalau sekarang sih udah lebih aman, Kak Janet. Oke. Oke, jadi Nah, bener banget yang udah Kak Marsha sebutin. Mungkin teman-teman Tabula ada yang udah tahu soal social comparison, boleh banget ya di chat, di kolom chat kalau misalkan emang udah tahu social comparison itu apa. Kebetulan karena aku anak psikologi juga, jadi aku tahu nih social comparison itu apa. Berarti aku bisa jelasin sedikit kah, Kak? Oh iya iya, boleh banget Kak Janet, silahkan. Oke, jadi dari tadi kan aku udah singgung-singgung ya soal membandingkan. Jadi yang aku bilang tadi lingkungan eksternal tuh eh, kita membandingkan diri kita dengan lingkungan internal kita. Nah tadi aku juga udah singgung sedikit kalau membandingkan diri itu bisa dua gitu. Nah membandingkan yang aku maksud itu namanya social comparison. Jadi aku akan jelasin sim, secara sesimpel mungkin gitu ya supaya teman-teman tabula juga mudah buat nangkep maksudnya apa. Jadi social comparison itu suatu kegiatan atau suatu proses di mana kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Udah simpelnya gitu aja. Kita bandingin diri kita dengan orang lain. Tapi kenapa sih kita ngelakuin si social comparison ini? Jadi memang setiap orang tuh punya kayak dorongan atau bawaan mereka tuh mau buat menilai diri mereka atau mengevaluasi diri mereka. Nah jadinya mereka tuh mengevaluasi diri mereka dengan cara dibandingin sama orang lain gitu. Jadi mereka mereka mau nilai diri mereka mau mengevaluasi diri mereka dengan caranya gimana? Karena kan kita susah ya buat nilai diri kita sendiri. Jadi mereka nilai dengan orang lain. Nah, tapi membandingkan diri atau social comparison itu dibagi jadi dua, kayak udah aku jelasin tadi. Ada yang satu namanya upward, itu ke atas, atau ke orang yang dinilai itu lebih baik dari dirinya. Misalkan contohnya, kalau upward itu aku bandingin diriku dengan orang yang lebih cantik, lebih pinter, lebih berprestasi, pokoknya yang aku rasa, wah jauh lebih baik deh dibandingkan aku gitu. Sedangkan yang satunya lagi itu namanya downward. Jadi satu upward, satunya downward. Kalau downward itu aku bandingin diriku sama orang yang menurutku nggak sebaik diriku gitu. Misalkan aku merasa yang, oh
gue tuh lebih pintar dari dia gitu, contoh ya, atau gue tuh lebih berprestasi dari dia. Nah jadi ada dua macam comparison. Nah dan yang aku bilang tadi, kita tuh sebenarnya lebih sering ngelakuinnya yang output social comparison ini. Jadi kita tuh bandingin diri kita sama orang-orang yang kita rasa lebih hebat lah, lebih hebat, lebih berprestasi, lebih menarik dari kita. Nah padahal kalau misalkan kita ngelakuin upward social comparison itu, kita tuh mungkin ada ya orang yang jadi termotivasi gitu. Ada juga itu sebenarnya positifnya adalah kita bisa jadikan itu sebagai motivasi. Tapi ada juga orang-orang yang malah merasa kecil gitu. Mereka merasa diri dia, mereka jadi rendah diri, mereka jadi merasa inferior gitu. Dan mereka bisa aja nih menimbulkan emosi-emosi negatif. Nah, emosi negatif ini tuh bisa aja memicu stres, memicu depresi. Nah, itu kalau semakin parah bisa sampai depresi gitu. Nah, kalau misalkan downward social comparison atau kebalikannya, kalau misalkan masih dalam batas yang wajar, itu bagus sih. Maksudnya bisa membuat kita lebih bersyukur, bisa buat kita memunculkan emosi positif juga ya, karena ningkatin self esteem atau kepercayaan diri kita gitu. Tapi kalau misalkan terlalu banyak juga nggak bagus juga, karena kita jadi tahu oh kita tuh bisa aja orang gituin kita juga gitu. Jadi sebenarnya upward social comparison sama downward tuh masing-masing tuh punya positif negatifnya gitu. Tapi orang-orang cenderung ngelakuin yang upward dan cenderung ngelakuinnya berlebihan gitu. Jadi bukannya mereka termotivasi, ya mereka malah mandang diri dia tuh inferior gitu loh. Nah ini yang bakal dibahas lebih lanjut sih, maksudnya upward social comparison itu yang pada akhirnya bisa bikin kita jadi lebih tergesa-gesa dalam menjalani hidup gitu sih Kak Marcel. Oke oke. Jadi, social comparison ya singkatnya ya sesuai dari namanya ya, membandingkan diri dengan orang-orang sekitar kita. Nah, itu ada 2 macam, ada yang upward yaitu membandingkan diri dengan orang yang kita anggap kayak lebih lebih tinggi lah gitu daripada kita, dan kebalikannya itu yang downward, itu yang membandingkan diri dengan orang yang lebih rendah lah gitu dibandingkan kita kasarnya. Masing-masing itu ada dampak positifnya, ada dampak positif dan negatifnya sendiri gitu ya Kak Janet ya? Bener banget ya Marcel. Ada positif Ah, negatifnya masing-masing. oke oke. Oke, nah, mungkin mengenai itu, aku mungkin mau coba bacain sedikit kali ya, Kak, terkait yang sudah teman-teman sharing-kan dari dari tadi gitu. Boleh Ada banget. mhm. Nah, ada dari Kak Hawin, dari Pekalongan, yang sedang membuat dia merasa terburu-buru itu karena ingin mencapai keinginan. Keinginannya apa nih Kak Hawin nih? Iya iya iya, nggak apa-apa banget. Ya semoga bisa tercapai ya, Kak, ya. Ada dari Kak Winnie, merasa terburu-buru dalam membuat proposal skripsi dan pengen cepat selesai kuliah biar bisa kerja. Hmm, Nah, kalau ini kayaknya Kak Marcel juga ya, relate ya. cukup relate gitu. Ya, dan aku juga agak terburu-buru sih, jadi aku sangat bisa relate dengan Kak Winnie gitu ya. Mungkin mungkin Kak Winnie juga karena dipengaruhi oleh teman sekitarnya Kak Winnie. Iya. Mungkin teman sekitarnya udah sampai bab mana, jadi kayak, aduh, gue nggak boleh ketinggalan gitu kali ya kali ini ya. Mhm. Iya iya iya. Oke, ini ada dari Kak James. Dari Jakarta, takut ketinggalan dalam hidup sama teman-teman lain. Wah, ini dalam hidup nih artinya luas banget ya, tapi sumbernya berarti tetap dari eksternal nih, dari teman-teman kayak yang tadi Kak Janet sempat jelasin ya, Kak Janet ya. Iya, berarti ini bukti nyatanya nih kalau Kak James kan takut ketinggalan sama teman-temannya. Berarti bukti kalau misalnya emang lingkungan sekitarnya teman-teman tuh mempengaruhi banget gitu ya. Betul, iya iya, aku juga jadi jadi setuju banget sama Kak Janet nih karena dari jawabannya Kak James. Ada yang ada Kak Nabilah sedang terburu-buru mencapai target dalam mencapai target. Maaf gimana nih? Sedang Berarti terburu-buru apa mencapai sebutannya? target dalam mencapai target.
Jadi dalam targetnya ada target lagi nih, mungkin kayak spesifik kali ya Kak Nabila kalau dalam membuat target ya. Iya 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 iya. Kalau Kak Ethel, kalau aku ketika lihat sosmed teman-teman aku nih jadi ngerasa terburu-buru. Oh, oke. Dia ngebandingin Kak Ethel nih ngebandingin diri tapi ada media sosmednya nih, Kak Janet ya. Itu berarti Nah, bisa iya, banget kah? bisa banget. Jadi sosial media tuh sekarang kan memang semua orang, ya hampir 100% orang pasti pakai sosial media ya. Dan Mm-mm. tentunya kita kan pasti menampilkan yang terbaik dong. Kita apa yang kita posting itu pasti udah kita filter, udah kita pilih, dan kita udah pilih yang terbaik gitu buat kita posting di sosial media. Jadi kadang ketika kita ngeliat temen kita punya postingan kayak, kok mereka enak banget ya gini gini, kok mereka nggak sibuk ini ya, kok gue capek doang, gue sendiri capek gitu ya. Jadi Mm-mm. mereka tuh nggak tahu kenyataan di balik sosial media itu apa aja, mereka cuma lihat hal-hal yang diposting. Nah itu balik lagi, uh, kita jadi comparing gitu, kita jadi comparing sama teman-teman yang di sosial media. Jadi sebenarnya nyambung sih kak, sama-sama social comparison, tapi ini melalui media sosial yang memang udah difilter, bahkan udah jadi semakin perfect lagi gitu. Iya iya, paham paham. Aku juga pernah dengar sih, Kak. Jadi kayak ada satu penelitian yang bilang bahwa, orang-orang yang dari orang-orang tuh ngelihat akun sosmednya orang lain tuh cenderung kayaknya tuh, wah, indah banget gitu, ideal banget, iri banget, gitu. Itu jadi emang ada dampak negatif ke dirinya. Padahal kenyataannya, oke sih, memang sih di sosial media misalnya Instagram gitu nge-post-nya selalu makanan-makanan yang mewah gitu, yang bagus, yang ditunjukin selalu traveling-travelingnya. Padahal sebenarnya itu sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh pemegang akun tersebut. Itu cuma di-post kadang-kadang doang. Tapi karena yang di-post itu mulu, akhirnya orang-orang lihatnya kayak, oh ternyata ini kehidupannya dan akhirnya jadi iri, jadi membandingkan diri dengan orang tersebut. Jadi kayak gitu sih Kak. Itu termasuk ini ya social comparison akibat sosial media ya Kak? Nah, iya itu juga termasuk kita ngelakuin social comparison di sosial media ke lingkungan eksternal ya, kan kita ngeliatinnya teman-teman kita juga gitu kan di sosial media. Oke oke oke. Wah, menarik ya teman-teman ya, nggak cuma secara fisik tapi ternyata lewat dunia maya ya teman-teman itu bisa banget terkena dampak dari social comparison yang akhirnya membuat kita jadi kayak terburu-buru dalam menjalani kehidupan. Nah, mungkin aku akan lanjut bacain sharing dari teman-teman. Ada dari Kak Kiriona yang membuat tergesa-gesa itu kadang kalau ada tugas baru waktunya sebentar, jadi kadang tergesa-gesa tidak karuan. Apalagi kalau tiba-tiba disuruh presentasi tidak ada persiapan sama sekali. Ah iya aku juga sih, apalagi kalau presentasinya deadline banget ya gitu, Hamin satu baru disuruh. Iya iya Sama iya. Kak Riona kita merasakan hal yang sama kok. Masih mahasiswi ya, Kak Janet ya. Iya, kita jadi masih relate ya. Oke, ini ada dari Kak Nawang. Yang membuat tergesa-gesa itu ketika ada tugas dadakan, tapi lihat anak-anak sudah pada mengerjakan semua. Oke, ini tipe-tipe yang Ini kayak, "Heeh? aku setuju sih kalau ini. Iya, tipe-tipe yang kayak, wah ada ujian dadakan nih, kamu belajar gak? Enggak, aku juga enggak. Tahu-tahu aku dapat F, dia dapatnya A++ gitu. Waduh. Terus nanti jadi bandingin diri sama dia. Kok dia bisa ya? Iya, Terus aduh, nggak iya, iya ya. belajar. Heeh heeh heeh. Jadi ternyata beneran bisa banget ya dari faktor eksternal tuh membandingkan diri dengan orang dengan membandingkan diri dengan orang lain akhirnya buat kita jadi terburu-buru gitu ya Kak ya. Iya, jadi tuh memang secara nggak langsung dan secara nggak sadar tuh kita pasti bandingin diri kita sama orang lain gitu. Dari yang secara ketemu langsung kayak tadi, atau dari sosmed, apalagi kehidupan kita kan ya udah sosmed, ketemu. Jadi kita secara nggak sadar kita tuh pasti udah pernah lah membandingkan diri kita sama orang lain gitu. Iya iya aku setuju banget sih apalagi dunia maya sekarang kenceng banget ya.
Oke. Ada dari Kak Suci asalnya Bandung yang membuat atau sedang membuatnya merasa terburu-buru itu deadline. Kemudian saat ada hal yang mendesak. Iya iya iya, ini semua orang bisa relate banget sih Kak Suci ya. Iya, nah itu mungkin beberapa dari yang sudah di-share, dibagikan oleh teman-teman nih Kak Janet. Nah Kak Janet ada sedikit tanggapan nggak terkait hasil sharing-annya ini? Oke, jadi kalau aku lihat ternyata banyak juga ya dari teman-teman Tabula tuh yang emang udah merasa tergesa-gesa gitu dalam kehidupan gitu ya. Nah, aku sih harapannya setelah teman-teman Tabula mengikuti Tabula Talk hari ini, teman-teman Tabula tuh jadi lebih sadar, oh iya ternyata selama ini aku ngelakuin comparison terus ya sama orang-orang dan berusaha buat lebih yuk kita kurangin gitu ya upward social comparison sama lingkungan eksternalnya walaupun itu memang susah gitu dan uh, mungkin ini agak nyambung sama pertanyaannya Kak Yuki ya kan Kak Yuki nanya gimana sih Kak caranya untuk kita lebih chill dan nggak tertrigger sama apa yang udah dilakukan orang lain gitu sebenarnya kalau dari aku sendiri yang pertama lebih ke mindsetnya gitu jadi aku tuh juga ini aku boleh sharing dikit gak Kak? Oh iya boleh banget, ini berarti kayak semacam tips juga ya Kak ya? Iya bener-bener. Jadi aku Oke. emang mau sharing dikit sih. Jadi aku kan sekarang semester 5 nih ya di perkuliahan. Jadi mulai dari semester 3 itu aku tuh udah aktif banget tuh di LinkedIn. Jadi mungkin orang-orang aktif di LinkedIn tuh semester akhir ya waktu mereka udah mau lulus, waktu mereka lagi cari kerja. Tapi aku dari semester 3 tuh udah bincer banget main LinkedIn gitu. Aku udah connect-connect orang, udah pokoknya aku udah suka liatin LinkedIn lah, aku lebih sering buka LinkedIn bahkan dari Instagram. Dan aku tuh ngeliat connection aku, ngeliat orang-orang lain, ngeliat kakak-kakak tingkat yang punya achievement baru atau kayak yang mereka sharing kayak I'm happy to share that on the new position itu. Nah itu tuh bikin aku bandingin diri aku gitu sama mereka. Walaupun sebetulnya mereka kayak lebih tua dari aku, mereka kakak tingkat aku, atau aku bahkan nggak kenal mereka gitu. Dan aku juga merasa sedikit tertekan gitu ya dengan melihat hal-hal tersebut. Kayak aku merasa aku harus bisa nih buat mengikuti jejak mereka. Jadi aku mulai giat banget cari lowongan-lowongan internship gitu. Cari lowongan-lowongan internship, terus aku juga apply sebanyak-banyaknya. Tapi emang susah gitu ya, karena jarang perusahaan yang mau nerima tuh anak intern semester 3 gitu. Mereka pasti kan prefernya juga anak-anak yang 5 ke atas lah ya, anak-anak yang udah mau lulus juga. Nah, walaupun aku tahu kenyataannya kayak gitu, tapi aku tetap merasa I feel bad towards myself gitu loh. Kayak aku merasa, oh, gue nggak bisa ya. Maksudnya kok gue nggak bisa, orang-orang lain bisa kok udah intern di sini gitu. Dan uh, jadi ngerasa buruk sama diri aku sendiri. Tapi setelah aku sadar, kayak kenapa aku bandingin diri aku sama orang lain, akhirnya aku kayak membentuk mindset sih. Jadi aku membentuk mindset sendiri kalau misalkan setiap manusia atau setiap orang itu punya rute masing-masing, punya rute dan waktunya masing-masing gitu. Jadi aku ngelihat orang lain beda 1-2 tahun dari aku itu udah jauh banget di sana kayak mereka udah achieve so many things gitu ya. Tapi kan aku nggak harus sama kayak mereka gitu ya. Aku nggak harus ngikutin ke mereka dan aku temponya juga nggak harus secepat mereka gitu ya simple aja karena setiap orang kan beda-beda gitu temponya rutenya jadi memang ada tuh yang lebih cepat ada yang lebih cepat gitu tapi ada juga yang emang lebih lambat jadi ya udah kalau aku sih sekarang take it slow dan aku selalu mikir kalau hidup itu bukan perlombaan
Jadi aku nggak usah buru-buru kayak aku mau lawan si orang ini gitu, nggak usah gitu loh. Karena ya udah dia punya rutenya, dia punya garis finish sendiri, terus aku juga punya garis finish sendiri. Jadi lebih ke aku santai aja jalanin, selesain menurut aku, dia selesain menurut dia masing-masing gitu. Jadi aku nggak perlu lari-lari buat sampai ke garis finish yang padahal beda juga sama si orang lain itu. Jadi kalau dari aku lebih ke mindsetnya sih. Kita harus punya mindset kayak gitu dan santai aja gitu, take your time, nggak perlu lari, nggak perlu tergesa-gesa gitu. Wah, oke oke. Berarti lebih, untuk bisa menghadapi, melawan, apa ya istilahnya, keinginan kita yang terburu-buru ini gitu, itu lebih ke arah mindset-nya gitu ya, Kak Janet ya, yang harus dibangun, dilatih gitu. Iya bener banget Kak, jadi semuanya emang berasal dari mindset sih. Oke oke, mindset. Ada tips gitu nggak Kak, untuk membangun mindset-nya yang lebih positif, Kak? Sorry kenapa kenapa? Ada tips tertentu kah untuk bisa membantu ya mungkin teman tabula di sini bisa ngebangun mindset-nya ini supaya lebih positif nih kan supaya teman-teman tabula lebih nggak terburu-buru, tergesa-gesa dalam menjalani kehidupan ya, Kak, Janet? Oh, oke oke. Mungkin ini terdengar klise gitu ya, tapi kalau aku dan experience aku sendiri, aku pernah nge-journal gitu. Aku pernah journaling, jadi kebetulan aku pernah ikut workshop journaling dan di situ aku tahu tuh jadi manfaat journaling itu apa, dan ternyata journaling tuh kayak kita mengekspresikan pikiran kita, perasaan kita di tulisan gitu. Dan journaling itu nggak harus bagus ya, nggak harus yang bagus, kita dekor-dekor tuh nggak usah. Jadi bener-bener curahin aja apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain gitu. Jadi ketika aku punya perasaan sedih atau feel bad towards myself yang tadi itu, yang ketika aku membandingkan diri dengan orang lain, aku tulis gitu di jurnal aku. Aku tulis, terus kayak bisa juga digambar-gambar, dan aku tuh suka baca-baca lagi kayak keesokan harinya atau minggu depannya aku baca lagi tuh kayak oh aku pernah ngerasain gini ya gitu. Terus uh, satu lagi yang penting tuh kita harus kasih ini sih kayak afirmasi positif ke diri kita. Kayak kita suka baca-baca quotes gitu kan, gak apa-apa kalau kita tes cepat orang lain kayak udah bilang tadi gitu sih. Jadi mungkin teman tabula bisa coba journaling gitu ya, karena journaling itu membantu kita buat menyalurkan pikiran kita dan juga karena mindset kita juga bisa lebih baik lagi. Oke oke, berarti ini lebih ke, memakai journaling ya teman-teman tabula semua supaya bisa membangun mindset yang lebih positif, agar kita bisa lebih santai lah dalam menjalani kehidupan, lebih tidak rushing. Gitu ya, Kak Junet ya? Iya benar kak. Jadi kita bisa coba journaling di teman-teman. Oke oke oke. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman tabula ada yang pengen nanya atau sharing ceritanya lagi gitu, boleh banget ya teman-teman ya. Langsung drop aja di kolom chat atau kalau misalnya mau langsung pakai, apa, suara, bisa raise hand nanti biar aku bantu untuk allow to, speak ya, allow to talk gitu. Nah, mungkin aku mau lanjut lagi nih terkait sama pertanyaan-pertanyaan. Ada yang bertanya yang di awal, "Halo Kak, mau nanya dong gimana caranya bisa membuat kita membandingkan diri dengan lebih sehat ya?" Jadi lebih fokusnya membandingkan diri yang lebih positif tadi itu Kak, yang upward dan downward-nya itu. Oke, jadi kalau yang aku udah bilang tadi, upward sama downward tuh masing-masing punya positif negatifnya gitu ya. Dan akan positif, akan terasa hasil positifnya apabila kita ngelakuinnya tuh nggak berlebihan gitu. Kayak misalkan kita ngelakuin upward social comparison, kita ngelihat orang, kita membandingkan diri dengan orang yang lebih dari kita, lebih baik dari kita. Nah itu bagus, kita bisa merasa termotivasi. Contoh, kita ngelihat misalkan nih contoh influencer
di Instagram yang awalnya kita follow tuh dari followersnya masih sedikit, terus setelah beberapa saat kita terus follow dia, sekarang dia udah sukses banget, dia bisa beli rumah, bisa beli mobil, nah kita bisa termotivasi dari itu. Tapi kalau kita ngelihatnya dari sisi jeleknya atau kita terus-menerus membandingkan terus, kita bisa juga kan ngelihat kayak kapan ya gue bisa beli rumah, bisa beli mobil. Jadi sebenarnya lebih ke porsinya dan kita harus ngelihatnya juga dari sisi positifnya. Jadi kita harus uh, think positif terus karena kalau misalnya kita udah ngeliat dari sisi negatifnya akhirnya jatuhnya kayak yang tadi kita ngerasa inferior, kita rendah diri gitu. Terus kalau downward juga kalau kita ngelakuin porsinya pas dan melihat dari sisi yang positifnya kita tuh bisa ngerasa uh, senang, kita bisa merasa lebih bersyukur, terus kita juga bisa merasakan emosi-emosi positif karena itu bisa ningkatin self esteem kita gitu kan, ningkatin kepercayaan diri kita. Tapi kalau misalkan kebanyakan juga nggak baik, jadi yang aku bilang tadi caranya supaya kita bisa membandingkan diri dengan lebih sehat itu ya dua, satu porsinya jangan kebanyakan dan juga selalu berusaha buat lihat dari sisi positifnya karena hal apapun kalau lihat dari negatifnya ya udah pasti buruk kan. Oke. Berarti balik lagi ke penjelasan Kak Janet tadi ya, yang udah sempat jelasin ya Kak Janet ya? Iya benar Oke. banget. Oke. Ya semoga pertanyaan yang anonim ini bisa terjawab ya. Kemudian, ini ada pertanyaan lagi. Gimana sih tahu bedanya antara tempo kita yang lambat atau kita yang prokrastinasi ya? Thank you, Kak. Oke. Jadi kita tuh suka mensalahartikan atau kita bersembunyi, kita prokras bersembunyi di balik kata-kata gue take it slow gitu kan. Mungkin aja terjadi karena di sini kan aku bilang, kita harus take it slow, gak usah buru-buru, gak usah bandingin diri sama orang lain. Tapi bisa aja orang malah salah nangkep, mereka jadi malas-malasan, mereka jadi procrastination, terus bersembunyi di balik kata gue kan emang rutenya atau temponya lambat, bisa aja kayak gitu. Nah cara bedainnya adalah kalau tempo lambat itu tetap ada yang namanya progres gitu. Jadi walaupun kita udah secepat orang lain, kita jalannya pelan-pelan, kecil-kecil, itu kita tetap ada yang namanya progresnya. Dan kita terus ngelakuin gitu ya, kita terus ngelakuin dan tetap ada progresnya walaupun kecil. Sedangkan kalau prokras, kita tuh ya kita menghindar, kita tunda terus, kita nggak ngerjain, nggak ada progresnya. Jadi kunci utama perbedaannya tuh ini sih menurutku progresnya. Kalau tempo lambat tetap aja tempo selambat apapun pasti ada perubahan majunya gitu kan, pasti ada progresnya gitu. Oke. Berarti lebih ke mengetahui apakah ada hal yang semakin tercapai atau enggaknya ya, apakah ada progres yang berjalan atau enggak gitu ya Kak Janet ya? Iya benar banget, kita bisa ngelihat dari situ dan juga jangan bersembunyi, jangan kita progres tapi bersembunyi di balik kata-kata tempo kita emang lambat gitu, karena kalau kayak gitu kita nggak akan maju teman-teman. Oke. Oke, baiklah. Nah, semoga pertanyaan dari Anonymous ini lagi yang tadi ini sudah terjawab ya. Kemudian ada dari Kak Nur. Mungkin ini membahas soal yang tadi Kak Janet sempat ini ya jelasin tentang journaling ya. Journaling ini efektifnya dilakukan kapan Kak? Aku suka takut nulis perasaan malah dibaca orang lain. Gimana nih Kak Janet? Ini berarti kita jadi nyinggung-nyinggung jurnalis sedikit ya. Iya. Ini mungkin pengetahuanku nggak expert, tapi ini yang aku tahu aja kalau jurnalis itu sebenarnya nggak ada sih. Kayak kita harus kapan jurnalis itu nggak ada. Jadi memang sesuka kamu aja kalau misalnya kamu merasa, aduh lagi ada pikiran atau perasaan yang
pengen kamu curahin gitu, ya udah silahkan kamu bisa kapan aja, mau pagi, siang, sore, malam kamu curahin aja gitu, kamu lakuin aja journaling. Terus emang kadang tuh penghalang kita ngelakuin journaling adalah kita malu gitu. Kita takut orang lain baca tulisan kita. Jadi sebisa mungkin kamu tulis di tempat yang memang aman banget, yang safe place kamu gitu. Misalkan di satu buku yang kamu bisa simpan di mana, yang emang gak ada orang yang bisa jangkau begitu. Jadi kamu benar-benar bisa bebas berekspresi, bisa bebas menulis apapun yang kamu rasakan karena kamu tahu, oh di buku ini aku aman, gak ada yang baca. Oke, oke. Jadi journaling itu sebenarnya nggak ada waktu yang efektifnya kapan ya bisa dilakukan kapan aja dan di mana aja. Bisa setiap hari, mau setiap berapa waktu sekali gitu. Dan kalau bisa dituliskan di tempat yang nggak akan dijangkau oleh orang lain. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Kak Nur. Lebih efektif nulisnya di buku atau di note HP, Kak? Oke, ini kalau yang aku dapetin dari workshop journaling, itu memang katanya lebih efektif nulisnya di buku sih. Karena kita kan nulis langsung ya, jadi kita lebih kayak berekspresi lah hitungannya. Tapi kalau misalkan memang ternyata di buku tadi kamu merasa nggak ada safe place, kamu merasa di buku itu bisa dibaca siapapun dan kamu merasa handphone kamu itu tempat yang jauh lebih aman, nggak masalah juga kalau kamu ketik di HP. Jadi sebenarnya nggak dibatasin, tapi kalau misalnya kamu tanya lebih efektif yang mana, aku sih jawabnya lebih efektif kalau kamu tulis secara langsung gitu di buku. Oke, oke. Nggak ada ini balik lagi ke preferensi masing-masing aja, cuman mungkin kalau dari yang Kak Janet pribadi, menurut Kak Janet pribadi, itu mungkin ada efektif yang lebih tinggi kalau misalnya pakai buku, karena kita bisa lebih bebas berkreasi, berekspresi, gitu ya Kak, langsung. Iya bener banget. Jadi kayak kalau di buku kan kita lebih bebas gitu kan mencurahkannya gimana. Terus bisa kita gambar-gambar juga. Jadi kalau di HP kan lebih terbatas gitu. Jadi memang lebih bisa berekspresi kalau di buku. Oke, oke. Nah, dari Kak Nur nih gimana nih? Ada yang masih mau ditanyakan atau enggak? Nah, mungkin bisa lanjut di kolom Enggak, ini chat ya. kayaknya sangat ingin mencoba journaling ya. Atau kalau misalnya Kak Nur pengen ngomong langsung juga boleh banget loh. Langsung Iya ini di boleh raise banget. hand. Iya, jadi Aku nanti seneng bisa loh ada aku. yang mau coba journaling. Iya, iya, iya. Ya, aku juga dengar-dengar sih emang itu salah satu cara efektif sih untuk berbagai hal, bisa dari stres, cemas gitu. Nah, itu metode coping yang baik lah gitu, self healing yang positif banget. Iya Kak, bener pengen banget. buru-buru nikah tapi belum ada calonnya. Waduh. Ya ampun, karena itu aku ngerti kok, karena aku juga kayak gitu. Oh, buset, Kak Janet juga buru-buru mau nikah. Aku juga mau, tapi belum ada calonnya, jadi kita cukup mirip lah kan. Oke, oke. Ya mungkin Kak Janet, Kak Nur bisa saling memberikan referensi ya, referral kalau misalnya ada gitu, ke satu sama lain. Ya, oke. Ya, nanti seandainya Kak Nur masih ada pertanyaan lainnya, boleh banget disampaikan ya. Thank you banget Kak Nur atas respon dan pertanyaannya. Nah, ini untuk sekarang ada pertanyaan satu lagi nih, Kak Janet. Halo Kak, ada anonimus lagi nih dari Bimbul. Mau nanya, tapi izin anonimus ya. Kalau kita kebanyakan terburu-buru dalam menjalani hidup, itu berpengaruh ke fisik gak ya? Soalnya aku lagi ngerasa capek dan lemes banget akhir-akhir ini, dan nggak tahu apa penyebabnya. Gimana nih Kak? Oke, tapi sekali lagi aku mau tekanin karena aku hanya sharing aja, jadi aku nggak ngerasa jawabanku bisa 100% dipercaya gitu ya, tapi ini lebih ke pengalaman aku juga gitu. Jadi yang kayak aku bilang tadi, kalau misalkan kita terus-terusan comparing ourselves, kita ngelakuin social comparison, kita tuh bisa berujung-ujung tuh punya emosi negatif, terus kita bisa jadi stres, terus lama-lama bisa jadi depresi
depresi, dan kita tuh juga bisa yang namanya burnout gitu. Nah, burnout itu menurutku bisa juga berpengaruh ke fisik kita. Kita jadi lebih apa ya, nggak ada semangatnya gitu, nggak ada semangatnya dalam menjalani hari-hari. Jadi bisa aja uh, minta bola ya, bisa aja minta bola tuh merasa capek dan lemas banget akhir-akhir ini karena kalian tuh ngerasa burnout, stres dalam hidup kalian. Tapi ini bisa, maksudnya bisa coba ke psikolog ya kalau misalkan memang udah sampai ngerasa capek dan lemes banget tapi nggak tahu apa penyebabnya, itu lebih baik ke psikolog aja. Psikolog berarti bisa ke tabula ya Kak Marcel ya. Oh, bisa banget. Nanti bisa banget langsung ke konselor atau psikolog tabula. Nah, nanti bakal dan temen tabula bisa banget dapat giveaway gratis konseling. Caranya gimana? Nanti stay tune sampai di akhir ya teman-teman ya. Jadi promosi ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman emang udah merasa ada sesuatu yang cukup parah gitu ya dalam diri dan nggak bisa kontrol itu, mendingan teman-teman tabula minta bantuan gitu ya ke pihak yang emang udah lebih ngerti, contohnya ke konselor atau psikolog tabula, atau nggak harus dari tabula juga nggak apa, tapi di sini aku sih rekomendasi tabula ya. Gitu. Jadi psikolog dan konselornya juga bisa bantu teman-teman tuh buat lebih paham permasalahan kalian tuh apa, dan mereka juga akan dengerin dan membantu juga. Jadi jangan sampai kita kayak menilai diri sendiri gitu lah, kayak apa namanya, self diagnose gitu. Mendingan kita cari orang yang emang udah expert aja. Oke. Berarti sebenarnya memang bisa terpengaruh ya kalau misalnya menurut Kak Janet, dan kalau misalnya emang udah separah itu, lebih baik kita cari bantuan profesional gitu ya Kak Janet ya? Iya, bener banget. Oke. Nah, ini juga ada tanggapan dari Kak Kiriona Farungalo. Kalau aku ada pengaruhnya, karena kalau terburu-buru itu pasti bawahnya langsung capek banget, terus mau langsung tidur. Ya aku juga sih. Kalau aku mungkin lebih ke arah selalu pengen tidur sih, Kak. Iya, iya, iya. Berarti emang baik dari Kak Janet, dari Kak Kiriona ini juga apa terpengaruh ya secara fisik Iya, kalau bener misalnya banget. lagi terburu-buru. Oke, oke, oke. Nah, jadi semoga dari kakak yang anonimus ini disampaikan oleh Minbul itu bisa terjawab ya pertanyaannya ya. Kalau misalnya memang uh, asalnya itu dari terburu-buru dalam menjalani hidup, mungkin bisa banget lebih dipelanin lagi temponya sesuai dengan arahan dari Kak Jena tadi ya. Oke. Nah, ini Kak Nur nih. Kak Nur sangat aktif nih, Kak Jenet. Aku Kalau seneng sih misal, kalau banyak yang bertanya lagi begini. iya, kalau misalnya di kelas mungkin Kak Nur yang ini sering Ranking nanya. 1 kali ya, Kak Nur ya. Iya, 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 ya Kak Nur. Kadang kita udah santai aja Kak, tapi orang tua dan orang-orang sekitar kita malah maksa cepet-cepet gerak, jadi makin stres. Gimana ya cara kendaliin diri karena faktor eksternal tersebut? Gimana nih Kak? Jadi Oke, emang ada jadi tekanan dari luarnya. Ya. jadi emang kayak dari tadi kan aku bahasnya tuh lebih ke dari internal diri kita sendiri gitu ya, mindset kita. Tapi sekarang gimana situasinya kalau ternyata tekanannya itu dari luar, gimana kalau dari lingkungan sekitar kita kayak orang tua atau teman-teman kita yang malah memberikan pressure kita, yang maksa kita buat buru-buru. Nah, kalau ini emang sebenarnya sulit ya untuk kendaliin eksternal kita. Jadi kalau dari aku sendiri cuma ada satu kunci yang biasanya juga aku terapin gitu. Yang pertama adalah komunikasiin gitu. Jadi kamu kasih tahu ke mereka mindset kamu yang tadi, kayak aku tuh sebenarnya nggak harus buru-buru, kayak kenapa, kan kita punya rute masing-masing, kita punya tempo masing-masing, jadi kamu komunikasiin apa yang ada di pikiran kamu, yang mindset kamu yang udah kamu bangun tadi ke orang tersebut, ke orang tua atau ke orang-orang lainnya gitu. Jadi setelah kamu komunikasi ke mereka, kalau misalkan mereka ngerti ya bagus gitu, semoga mereka ngerti. Tapi kalau misalkan mereka nggak ngerti, berarti
ini sih kita harus mau nggak mau lebih nekenin ke internalnya kita. Mau nggak mau kita harus lebih memperkuat mindset kita lagi karena kan agak sulit ya kalau kita kontrol orang lain atau kita kontrol eksternal tuh sulit. Jadi emang lebih mudah kalau kita kontrol diri kita aja gitu, kontrol di dalam. Kalau kita udah coba buat uh, komunikasiin, kita udah coba buat kontrol eksternal tapi gagal, gak bisa, ya udah kita coba buat memperkuat mindset kita dari dalam gitu. Jadi fokus ke internalnya kita aja gitu sih. Gitu. Jadi nggak usah ngelawan kita, jadi kita coba buat komunikasiin baik-baik, kayak kita apa ya, empat mata gitu, kita empat mata ngomong pelan-pelan kalau Kanur tuh sebenarnya maunya apa, Kanur tuh punya pemikiran kayak apa, dan Kanur tuh juga memperbolehkan orang tersebut buat curahin pemikiran mereka, saling kan gitu. Jadi kayak berdebat tapi lebih ke sama-sama mencurahkan isi pikiran, dan Kanur bisa tekenin kalau misalkan ya ini hidup aku gitu kan, ini hidup aku punya rute sendiri, aku punya tempo sendiri, jadi biarin aku coba dulu buat jalanin hidup aku gitu. Oke, dari Kak Janet penjelasannya cukup ini ya, bertempo cepat ya. Oke. Berarti sebenarnya Nggak kedengeran ya Kak? Aduh, gimana? kedengeran banget kok. Okay. Kedengeran. Oke. Apalagi kalau ortu yang terbiasa otoriter Kak, susah banget untuk dikomunikasikan. Iya, memang sih kalau mungkin kalau seperti itu akan jadi lebih susah untuk kasih pengertian ya Kak Janet ya. Iya, berarti Kanur kalau sudah coba komunikasi baik-baik dan jangan sekali aja gitu sih Kak. Kanur bisa coba terus-menerus, tapi kalau misalkan memang susah banget dan nggak bisa karena orang tuanya otoriter, berarti Kanur bisa ikut yang nomor 2, yaitu fokus ke internalnya, ke mindsetnya Kanur aja diperkuat. Oke. Jadi fokus ke dalam dirinya lagi, mindsetnya lagi itu ya. Iya, Oke. betul. Oke. Ini ada tambahan nih, ada sharing dikit dari Kak Hawin. Kalau aku lagi ngerasa capek atau stres, aku pasti dengerin musik. Kalau menurut aku itu bisa bikin tenang. Menurut kakak gimana? Gimana nih, Kak Jen? Kalau aku setuju sih sama Kak Hawin, karena aku sama. Jadi kalau misalkan aku lagi capek atau sedih atau lelah gitu ya, cara aku kayak coping with that adalah aku tuh suka denger lagu-lagu sedih sambil mandi. Itu tuh cara aku coping gitu. Jadi sebenarnya tiap orang beda-beda cara mereka coping stresnya atau menghadapi stresnya. Mungkin kalau buat Kak Hawin dengerin musik bisa bantu tenang ya, dan emang di aku juga sama. Cuman mungkin gak di semua orang kayak gitu, karena setiap orang pasti punya caranya masing-masing. Nah, jadi buat teman-teman tabula yang emang mau tahu gimana sih cara coping stres atau coping stres itu gimana, itu bisa tuh ikut acara WMHD ya Kak Marcel ya. Aduh, aku jago banget promosi. Wah iya, promosi. Nah sekalian nanti di akhir kali ya Kak Janet ya. Ya berarti Kak Mumpung. Hawin bisa stay tune ya sampai akhirnya. Iya. Oke, ini sekarang aku boleh lanjut ya. Semoga Kak Hawin ini ya bisa terjawab juga ya dari sharingannya itu tadi. Halo Edwin Tabula, salam kenal, saya Norma. Mau bertanya, caranya kita melakukan coping konsisten seperti journaling itu gimana ya Kak? Kadang kita males, tapi sebenarnya itu adalah salah satu solusi yang bisa membantu banget untuk mental health kita yang sedang struggle. Gimana nih Kak Janet? Supaya bisa lebih konsisten. Oke, yang pertama, kalau misalkan Kak Norma mau journaling, tapi Kak Norma mau journaling sebagai salah satu cara buat coping stres, tapi malas gitu ya. Kalau aku dari yang solusi pertama, mungkin journaling itu bukan yang tepat gitu buat Kak Norma. Mungkin Kak Norma bisa cari cara coping stress yang emang normal banget gitu. Misalkan kalau aku selain dengerin lagu, aku tuh juga bisa, aku suka banget nari gitu. Jadi cara aku tuh kan dengan nari.
Jadi aku tuh nggak pernah males nari gitu, karena aku senang ngelakuin itu dan itu melepas stres aku. Jadi kalau misalkan Kak Norma masih merasa malas, berarti mungkin Kak Norma bisa cari cara coping yang lain gitu, yang bikin Kak Norma tuh emang seneng juga ngelakuin itu, dan ketika ngelakuin itu nggak bikin stres atau nggak bikin malas. Tapi kalau misalkan Kak Norma nanya gimana cara biar kita konsisten adalah menurutku journaling awalnya emang agak susah gitu. Jadi aku emang awalnya juga memaksakan diri aku buat coba nulis aja, coba nulis. Dan satu hal yang bikin Kak Norma mungkin merasa malas adalah karena kalau kita mikir journaling tuh harus bagus, harus rapi, harus panjang atau kayak diary gitu ya. Tapi sebenarnya enggak. Jadi kalau misalkan dalam satu halaman Kak Norma cuma nulis satu kalimat, dua kalimat, itu nggak masalah gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu rapi, nggak perlu panjang, nggak perlu ribet gitu kalau journaling. Jadi Kak Norma bisa cuma maksain aja, tapi singkat-singkat aja, yang penting menggambarkan perasaan Kak Norma gitu. Pasti aku yakin lama-kelamaan Kak Norma bisa merasa efeknya journaling, dan ternyata journaling itu nggak ribet dan nggak malesin gitu. Oke. Ya, thank you Kak Janet atas jawabannya. Semoga dari Kak Norma itu bisa terjawab ya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih dari Kak Nur. Karena bentar lagi udah mau jam 8 ya, jadi mungkin sesi Q&A-nya akan aku izin tutup dulu teman-teman. Thank you banget atas semua keaktifannya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Kak Nur. Kak, apakah scroll medsos sangat mempengaruhi rasa terburu-buru ya, Kak? Cara Kakak atur waktu scroll medsos gimana ya? Oke. Jadi kalau pertanyaannya apakah sangat mempengaruhi, kalau menurutku cukup mempengaruhi gitu ya, tergantung sama individunya masing-masing. Tapi memang scrolling sosial media tuh salah satu faktor yang besar gitu dalam kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi ketika kita melihat orang lain yang udah perfect, yang mereka udah filter dirinya di sosmed, akhirnya kita bandingin diri kita kan, kita ngelakuin upload social comparison, dan akhirnya bikin kita merasa terburu-buru gitu. Jadi menurutku memang sosial media tuh punya peran besar gitu ya, punya peran besar dalam membuat kita jadi merasa tergesa-gesa, terburu-buru. Nah, pertanyaan dari Kanur yang berikutnya, cara kakak atur waktu scroll medsos gimana? Nah, kalau ini jujur aku juga awalnya ngerasa sedikit kesusahan gitu sih kan. Jadi aku lebih ke bikin limit aja. Jadi kalau misalkan dalam satu hari ya udah mainnya di malam hari aja sebelum tidur. Dari pagi sampai ada kegiatan-kegiatan lain itu aku nggak main sosmed. Oke, mungkin kalau misalnya kayak pakai fitur HP yang membatasi jam memakai suatu aplikasi itu juga bisa ya Kak Janet ya? Oh iya, iya itu bisa. Atau dibikin yang focus mode juga bisa. Oh iya fokus mode ya. Jadi notif segala macam itu nggak akan masuk ya selagi fokus mode-nya itu lagi nyala ya. Iya benar. Oke. Nah, untuk teman-teman yang masih pengen bertanya atau masih pengen sharing nih, masih boleh banget untuk diajukan. Cuman mungkin akan Kak Janet jawab via kolom chat ya, karena sesi Tabula Talk-nya udah mau habis nih, udah mau 1 jam. Nah, selebihnya akan dijawab via chat selama 30 menit depan. Jadi silahkan teman-teman yang mau bertanya di kolom chat. Nah, untuk itu mungkin sekarang aku akan tutup dulu dengan salam dari Makassar, dari Kak Nur. Oke, thank you Kak Nur. Nah, Wah, kamu dari Makassar ya? Oke, salam balik ya. ya, oke, mungkin aku akan kasih sedikit pengumuman ya terkait pelaksanaan Tabula Talks pada malam hari ini. Nah, jadi sekarang ini Tabula Talks Tabula itu punya layanan konseling ya teman-teman, baik bersama konselor maupun bersama psikolog. Nah, teman-teman boleh banget coba ikut, terutama bagi teman-teman yang membutuhkan ya bantuan profesional tadi selama sesi
Q&A sesi sharing itu tadi. Nah, kalau misalnya teman-teman ada sedikit kendala terkait biaya, tenang aja karena Tabula akan memberikan free atau gratis sesi konseling bersama konselor Tabula selama 45 menit. Caranya gampang banget. Pertama itu follow akun tabula.id di Instagram, post di Instastory manfaat yang bisa didapat selama mengikuti Tabula Talks. Kemudian tag akun tabula.id dan tag 3 teman kamu, 3 teman-teman yang teman-teman rasa bisa mendapatkan manfaat dengan mengikuti Tabula Talks. Nah, yang menang akan diumumkan dan dihubungi oleh admin Tabula melalui direct message Instagram oleh Minbul ya. Nah, terakhir, yang udah sempet Kak Janet juga sebut-sebut nih, jadi Kak Janet nih sekarang lagi mengketuai acara World Mental Health Day 2022 yang dilaksanakan secara offline. Namanya Alivio Untangling Stress 101. Jadi membahas tentang stres ya teman-teman ya. Akan ada beberapa kegiatan seperti ada festival dari para komunitas kesehatan mental dan teman-teman bisa melakukan kegiatan bersama para komunitas tersebut atau ada juga talk show ya teman-teman ya yang membahas soal cara menghadapi stres terutama terkait memasuki masa yang offline ini. Misalnya kayak kan kita dari yang dulunya bisa bangun 5 menit sebelum kelas, habis itu pencet laptop nyala kelas. Gitu. Sekarang kan udah nggak bisa harus siap-siap bangun dari pagi. Nah, di sini talk show-nya akan membahas bagaimana cara menghadapi stres dari itu. Nah, untuk pengumuman lebih lengkapnya akan aku sampaikan via kolom chat pada pukul 8:30 malam. Jadi, silahkan teman-teman tunggu ya sampai jam 8:30 malam itu. Nah, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Thank you banget untuk teman-teman Tabula semua yang mau hadir di malam hari ini. Thank you juga untuk Kak Janet karena sudah mau hadir di malam hari ini ya Kak Janet ya. Thank you loh Kak Marcel dan teman-teman Tabula atas antusiasmenya ya. Banyak juga yang bertanya hari ini. Iya, sangat banyak yang bertanya. Nah, eh aku juga mau minta maaf seandainya aku ada salah gitu, ada error dikit-dikit ya teman-teman ya. Nah, karena sekarang udah jam 8:03 WIB, Tabula Talksnya sudah selesai. Jadi, untuk teman-teman silahkan beristirahat atau selamat melanjutkan aktivitas ya teman-teman ya. Dadah.